aja lah. Cuma segitu doang. Baik, yang kayak gini-gini, yang joget-joget begitu, nggak trending tuh. Trending, apalagi? Cuma segitu. Baik, cuma tahunnya segitu doang, atau masih malu-malu karena perdana belum ini, belum panas. Pertanyaan kedua, momentum yang kalian lewati di 2024 yang paling berkesan apa? Ayo. Apa? Dapat slot? Wah, jangan, itu judi, nggak boleh. Apalagi? Momentum yang kalian pernah lalui di tahun 2024 dan itu berkesan banget buat ente. Ayo, mulai bicara. Segitu? Nggak ada lagi? Enggak. Lewat. Apalagi yang kemarin ternyata dia berhasil menjuarai futsal sesekolahnya. Ada? Ada. Apalagi yang kemarin baru berhasil tutorial hijab buat anak-anak. Ada? Enggak, masih malu-malu ternyata kalau dibaca aja susah ya. Kalau ternyata 2024 kemarin berlalu tanpa menghasilkan sesuatu yang sifatnya prestasi, maka 2025 kita merencanakan prestasi apa? Rencana apa 2025? Sebutin. Oh, makin banyak viewersnya. Oke. Ada yang tahu nggak dia nama Yusufnya apa? Yusuf. YouTube. Nama YouTube-nya Nabil apa? Tahu. Ayat Nabil. Apa? Ayat Nabil. Cuma gitu doang. Berapa yang nonton? Yang nonton kira-kira tutorial cara masukin benang ke jarum. Ya kan tutorialnya nggak penting-penting apa. My daily activities. Saya mandi ke kamar mandi. Udah selesai gitu doang. Nggak penting amat. Tapi orang-orang yang 2024 hidupnya kayak gini semua gitu. Teman-teman gini. 2024 sudah mau habis. 2025 sudah ada di depan mata. Sebenarnya mau ngomongin tentang mau 2004, 2025, apapun yang terjadi, yang harus dilakukan oleh kita sebisa mungkin adalah bagaimana merancang supaya kita mempunyai prestasi yang bagus ke depan. Ya, asik, biar lu berikan aja, biar lebih asik. Baik. Siap. Kalau dia nangisnya beda, kalau kita kan biasanya nangisnya gini,
Kalau dia enggak, karena udah belajar tasbih pakai tasbih. Ayo, masya Allah. Begitu beda, asik. Nangis begitu berarti pakai tasbih berarti udah ikutan tasbih tuh. Coba kita lihat, setiap orang yang dari sini sampai situ, sampai sini, saya juga termasuk yang apa juga, yang perempuan juga, nangis pasti dalam keadaan fisiknya lemah. Saking lemahnya, dia, semuanya buktinya saking lemahnya nangis. Ya kan? Makanya kalau ada cowok yang ternyata ada masalah, kemudian dia nangis, berarti cowoknya lemah. Napas atau jantung gitu. Buktinya kita waktu lahir ke dunia, ternyata kita nangis. Tapi ternyata nangisnya kita justru mendatangkan tertawanya orang. Mama kamu ketawa, bapakmu ketawa, kakek dan nenekmu ketawa, kakakmu senang punya adik, lumayan nanti buat berantem kalau ternyata rebutan kerudung, kalau rebutan stick PS, kalau rebutan handphone. Ada teman? Atau ternyata teman buat bikin konten. Anda punya teman ya buat bikin konten? Enggak ya? Anak konten ya? Hah? Satu. Punya nih? Punya. Punya. Berantem? Tiap hari. Jangan. Coba masih ingat nggak? Lahir ke dunia mana dulu? Kaki dulu atau kepala dulu? Kaki. Kepala. Kepala dulu. Aku mah Kaki dulu. Kepala. Kalau ada yang lahir kaki, kakinya gini-gininya lahirnya. Enggak kan? Biasanya kan mayoritas yang mana? Kepala dulu. Pertanyaan, kenapa lahirnya kepala dulu, nggak anggota tubuh yang lain dulu? Bahkan kalau ternyata ada orang yang lahir ternyata kakinya dulu, susah ibumu, nanti anaknya begini, susah dia, nanti ada stuck di situ. Alhamdulillah kepala dulu set diambil, kepalanya sama ibu bidan, sama pak dokter dan sebagainya, kecuali yang apa namanya sesar, diambil kepalanya. Orang senang kamu nangis di situ, masih ada yang nyambung di sini, set apa namanya? Kabel data, kabel data, hari-hari tali pusar. tali pusar. Setelah itu barulah diputus. Kalau nggak diputus, nanti kamu akan sakit nanti. Makanya diputus. Menandakan, coba lihat, menandakan bahwa kita pernah numpang hidup di perut orang lain yang namanya ibu, namanya mama, namanya umi. Ada tandanya nggak? Ada. Saya lihatin. Ini namanya. Kamu juga pernah kalau saya lihatin. Coba dicek perutnya di bawah nggak? Bawah perutnya. Ayo cek. Di situ ada organ yang banyak orang jarang mengucapkan terima kasih. Padahal itu sebagai bukti bahwa kamu pernah numpang hidup di perut orang lain. Namanya udel. Meskipun macam-macam, ada yang bodong, Ngapain bawa aku? ada yang rata, ada yang apa namanya masuk ke dalam bentuknya, macam-macam. Ini konfirmasi bos, meskipun bukan nabi boy, tapi ternyata ini konfirmasi bahwa kamu pernah numpang hidup di perut orang lain. Coba kita lihat, waktu lahir kepala kamu kecil, betul? Tuh. Pundak, kaki, lutut, kaki, semuanya kecil. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tumbuh gede sampai gede begini. Coba kita lihat, ada perubahan nggak waktu pas kamu lahir bayi itu sampai sekarang? Ada perubahan nggak? Sama aja. Ada. Apa perubahannya? Dulu punya gigi nggak? Enggak. Siapa yang punya gigi? Coba jawab ini. Siapa yang punya gigi? Salah. Siapa yang punya gigi? Nah, itu jawabannya. Rapi Ahmad. Kacau ini orang. Cuma ibu-ibu yang nyambung anak-anak yang lain lagi ini. Mana ada yang mau Rapi Ahmad? Ada. Siapa yang punya gigi? Siapa yang punya gigi? Sama gigi. Siapa? Rapi Ahmad. Setiap orang punya gigi. Rapi Ahmad doang yang punya gigi. Masalahnya bos, jarang kita meyakini bahwa kita ternyata proses ini adalah menumbuhkan kesadaran
dulu pas lahir dalam keadaan lemah, sekarang mempunyai kekuatan di sini. Bahkan konon katanya Nabil bangun tidur itu prank 20 kali. Kemudian juga angkat beban. Ternyata yang diangkat tetangganya, ternyata tetangganya banyak beban hidupnya. Dia doang yang bersyukur. Kemudian apa? Tangan kita, sengaja saya pakai beginian, saya lihat itu. Dulu tangan kita nggak seperti ini, sekarang sudah sangat kuat, gede, bagus. Kaki kita dulu waktu lahir bisa jalan langsung nggak? Ada nggak makhluk yang ketika dilahirkan langsung bisa jalan? Ada. Ada, apa namanya? Apa namanya? Kanguru langsung bisa jalan nggak? Kelinci bisa jalan langsung nggak? Kamu bisa jalan langsung nggak? Bisa jalan nggak? Apa? Jalan. Itu beda lagi. Ini ternyata waktu dulu lemah, sekarang udah gede. Ini semuanya bertumbuh kembang semuanya. Kaki kamu dulu nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Tangan dulu waktu itu kecil, nggak bisa megang apa-apa, sekarang sudah bisa megang apa-apa. Ternyata perubahan begitu tuh ada filosofinya. Dulu mendekat dulu, kaki kita kecil nggak bisa melangkah, sekarang kita bisa melangkah kan? Bisa. Apa pesan filosofinya? Hidup itu harus dijalani. Ada banyak orang yang nggak mau menjalani hidup, putus asa, marah-marah, ditinggalin cowoknya, ditinggalin ceweknya, kemudian gagal move on. Cuak. Jadi yang lain nggak semangat, hanya pacaran yang aja dulu gitu ya. Benar. Kayak gitu, anak tua nggak ada yang pacaran begitu. Ingat dulu kaki kita kecil, sekarang mau besar, sekarang bisa langkah kaki. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjalani hidup. Apalagi tangan kita dulu kecil, sekarang gede. Apa pesannya? Tangan itu simbol kita bisa melakukan segala sesuatu dengan perbuatan. Maksudnya, dulu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang kita bisa melakukan banyak hal dengan tangan kita. Makanya syukurin. Ada kemarin yang nggak bisa melakukan banyak hal karena tangannya nggak ada. Siapa namanya? Hadis lagi lain. Dia dengan keterbatasan kakinya tangan banyak sampai viral begitu. Kita yang punya tangan viral nggak terlihat. Enggak. Iya enggak ya. Makanya kita harus mempunyai produktivitas yang bagus. Apa yang dilakukan selanjutnya? Pundak. Nah ini teman-teman jangan ngobrol dulu, kita di sini dulu ya. Ada yang punya handphone, yang simpan dulu deh. Ini pundak. Waktu dulu kita lahir, pundak kita dalam keadaan lemah. Tulangnya juga masih empuk, betul? Sekarang udah gede. Pundak itu punya pesan filosofi. Filosofinya apa? Makin kesini hidup kita ini makin